Stay tune on www.gbradio.jogja-belajar.org. Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan. Hey, lagi belajar? Mau belajarnya lebih asik? Coba deh klik JB Radio. Ini adalah layanan radio streaming Balai Tekomdik DIY yang dikemas secara edutainment. JB Radio memberikan layanan informasi pendidikan yang dipadukan dengan hiburan yang mendidik dan dapat didengarkan kapan saja, di mana saja, selama 18 jam. Anda yang mempunyai smartphone berbasis Android dapat mengunduh aplikasi JB Radio di Play Store secara gratis atau bisa juga melalui streaming YouTube dengan kata kunci JB Radio. Selain itu, untuk meningkatkan pemanfaatannya sebagai media pembelajaran, ada inovasi yang mengembangkan program radio digital yang dikemas dalam podcast. Podcast menyajikan ulasan perbincangan menarik seputar pendidikan yang bisa dinikmati melalui bit.ly/jbrngepodcast. Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan. Terobosan baru dalam bentuk layanan terkini selalu diberikan oleh Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY. Untuk mendukung hal ini, Balai Tekomdik menghadirkan 35 produksi media digital, 5 video infografis dan 5 judul film pendidikan yang semuanya dapat dinikmati masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apakah dan bagaimana kita bisa menikmati media digital, infografis, dan film produksi Balai Teknologi Kependidikan DIY ini secara lengkap di btkp-diy.or. Balai Teknologi Kependidikan DIY, Change and Moving Forward with Technology. Setelah Anda tahu tentang Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY, pasti merasa tersupport banget kan untuk membantu Anda belajar dan berinovasi. Nah, untuk memaksimalkan fungsi dan layanannya, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY menjalin kemitraan dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY bekerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung layanannya, seperti Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Microsoft, Google for Education, dan Kuiper. Berbagai kegiatan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY diselenggarakan atas kerjasama dengan pihak-pihak yang sangat berkompeten. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY selalu siap menjadi partner masyarakat dalam mengembangkan dan memeratakan mutu pendidikan di DIY. Untuk info lengkap, yuk klik btkp-diy.or. Ki Hajar, kita harus belajar. Ini adalah layanan penghargaan dan apresiasi bagi insan pendidikan. Ki Hajar, kita harus belajar, merupakan ajang kompetisi bagi pelajar DIY, tenaga pendidik, dan komunitas pendidikan untuk memaksimalkan bakatnya dalam bidang pendidikan tertentu. Kuis Ki Hajar merupakan kompetisi rutin berjenjang yang diselenggarakan Pustekkom Kemendikbud. Ki Hajar diikuti pelajar jenjang SD, SMP, maupun SMA dan SMK untuk bisa berkompetisi sampai tingkat nasional. Pelajar di DIY sudah banyak loh yang memboyong medali dan juara di tingkat nasional. Saat ini, kompetisi Ki Hajar tetap dilaksanakan secara online guna mewadahi dan mengapresiasi kompetensi siswa. Cari tahu lebih tentang Ki Hajar sekarang. Kunjungi btkp-diy.or.id. Bosan belajar online? Yuk gabung di live talk show pembelajaran online GBR. Kamu bisa belajar bareng guru favoritmu di sini loh Sobat Belajar. Selain itu, kamu juga dapat menyaksikan pembelajaran online di live YouTube GBR. Tinggal ketik bit.ly/GBR Talkshow. Cari tahu jadwal dan update-nya di sosial media GBR ya Sobat Belajar. Jangan lupa, stay tune, like, komen, share, dan subscribe. Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan. Balai Komunikasi Kependidikan DIY sebagai lembaga yang mengembangkan teknologi pendidikan selalu berupaya meningkatkan eksistensinya demi membantu masyarakat belajar. Nah, Balai Tekomdik juga berupaya menjalin kerjasama dengan mitra sebagai wadah untuk penelitian akademis dan juga untuk praktek kerja industri atau prakrin. Peserta prakrin akan dikenalkan dengan lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya melalui pembinaan intensif. Mereka juga akan menerima tambahan pengetahuan berupa bimbingan teknis dalam pengelolaan dan pembuatan media pembelajaran dengan tools terbaru dan meningkatkan keahlian siswa seperti editing video maupun video syuting. Cari info selengkapnya sekarang. Kunjungi btkp-diy.or. Tahukah Anda, unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Dikpora DIY yang memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi?
Betul, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY. Dengan tagline Change and Moving Forward with Technology, Balai Tekomdik DIY berupaya terus memberikan peranan pentingnya melalui program kegiatan dan layanannya. Balai Tekomdik Daerah Istimewa Yogyakarta siap tanggap dengan menciptakan terobosan baru, khususnya teknologi media pembelajaran. Senantiasa ingin melayani masyarakat dengan lebih baik untuk mendukung tercapainya misi pembangunan pendidikan di Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka tahun 2025. Mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, Balai Tekomdik membagi 2 layanan online layanan administrasi di portal Sistem Informasi Manajemen Kelembagaan Balai Tekomdik Daerah Istimewa Yogyakarta lewat tekomdik.jogjaprof.go.id atau btkp-diy.or.id. Kunjungi juga Balai Tekomdik di Jalan Kenari nomor 2, tepatnya di pojok barat daya Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Bisa juga klik sekarang di btkp-diy.or.id. Salam Jogja Belajar. Saya berbicara di sini sebagai presiden. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Sobat Belajar, yuk kenal pahlawan lebih dekat melalui Teman Pahlawan. Program kupas tuntas kepahlawanan di Indonesia setiap hari Selasa pukul 11 sampai dengan 12. Ditemani penyiar JBR yang super awesome. Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan. Halo para guru, kalau Anda ingin berkontribusi dalam pengembangan pembelajaran digital, ada nih wadahnya, yaitu JB Media. JB Media adalah Jogja Belajar Media yang merupakan layanan repositori konten pembelajaran digital yang diproduksi oleh Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY menyediakan berbagai jenis media yang dapat diakses melalui portal jbmedia.jogjabelajar.org. Layanan JB Media dapat diakses setiap saat dan Anda, para guru, dapat mengembangkan konten yang ada di JB Media melalui fitur upload karya. Gimana sih caranya? Cari tahu info lengkapnya di jbmedia.jogjabelajar.org. Setelah Anda tahu tentang Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY, pasti merasa tersupport banget kan untuk membantu Anda belajar dan berinovasi. Nah, untuk memaksimalkan fungsi dan layanannya, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY menjalin kemitraan dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY bekerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung layanannya, seperti Kraton Ngayog Yogyakarta Hadiningrat, Microsoft, Google for Education, dan Kuiper. Berbagai kegiatan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY diselenggarakan atas kerjasama dengan pihak-pihak yang sangat berkompeten. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY selalu siap menjadi partner masyarakat dalam mengembangkan dan memeratakan mutu pendidikan di DIY. Untuk info lengkap, yuk klik btkp-diy.or.id. Jogja memang kota budaya, tapi budaya apa sajakah yang kita miliki? Apakah keunikannya? Dan adakah perhelatannya? Cari tahu lewat JB Budaya. JB Budaya adalah Jogja Belajar Budaya yang merupakan salah satu bagian dari portal Jogja Belajar yang di dalamnya berisi konten-konten budaya asli khas daerah istimewa Yogyakarta. Melalui portal ini, para pengunjung dapat mengetahui tingginya nilai-nilai budaya Yogyakarta. Nggak cuma itu, di sini Anda bisa tahu event kebudayaan apa saja yang akan ada di Jogja. Nah kan, kita bisa lebih tahu banyak tentang budaya Jogja. Cari info lengkapnya di jbbudaya.jogjabelajar.org. Hey, lagi belajar? Mau belajarnya lebih asik? Coba deh klik JB Radio. Ini adalah layanan radio streaming Balai Tekomdik DIY yang dikemas secara edutainment. JB Radio memberikan layanan informasi pendidikan yang dipadukan dengan hiburan yang mendidik dan dapat didengarkan kapan saja, di mana saja, selama 18 jam. Anda yang mempunyai smartphone berbasis Android dapat mengunduh aplikasi JB Radio di Play Store secara gratis atau bisa juga melalui streaming YouTube dengan kata kunci JB Radio. Selain itu, untuk meningkatkan pemanfaatannya sebagai media pembelajaran, ada inovasi yang mengembangkan program radio digital yang dikemas dalam podcast. Podcast menyajikan ulasan perbincangan menarik seputar pendidikan yang bisa dinikmati melalui bit.ly/jbr-ngepodcast. Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan. Gimana sih pemerataan mutu pendidikan di DIY? Nah, untuk kepentingan ini, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY menyelenggarakan kegiatan Mobile Learning Services.
Dengan layanan ini, tim Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY hadir di tengah masyarakat pendidikan di berbagai wilayah DIY. Gak cuma di wilayah perkotaan loh, tapi sampai wilayah terjauh, terpencil, dan cenderung sulit untuk mendapatkan akses kemajuan teknologi. Di tahun 2020, terdapat 25 titik Mobile Learning Services yang telah dilaksanakan. Nah, di tahun 2021 ini terdapat 30 titik Mobile Learning Services yang dilaksanakan. Terus gimana cara daftarnya? Mudah aja, Anda bisa daftarkan anggota komunitas baik guru maupun pelajar di wilayah masing-masing melalui btkp-diy.or.id. Balai Teknologi Kependidikan DIY selalu memaksimalkan fungsi dan perannya. Salah satunya adalah membina komunitas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Komunitas tersebut adalah untuk guru atau tenaga pendidik yang berminat dan mempunyai passion dalam bidang tertentu, guna meningkatkan mutu pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Komunitas yang dibina oleh Balai Tekkomdik DIY antara lain komunitas Jogja Belajar yang mempunyai passion dalam pemanfaatan media pembelajaran melalui portal Jogja Belajar, komunitas media pembelajaran digital, komunitas multimedia, komunitas coding edu cyber, serta komunitas robotik. Lebih lengkapnya, klik sekarang btkp-diy.or.id. Tahukah Anda, untuk meningkatkan fleksibilitas, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY berinovasi mengembangkan layanan pembelajaran berbasis mobile atau smartphone. Ya benar, memang saat ini smartphone banyak dipakai oleh kalangan masyarakat, khususnya pelajar di Jogja. Selain itu, pada tahun 2020, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY juga memproduksi aplikasi virtual reality untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Aplikasi tersebut bermanfaat banget untuk melatih fokus dan mengenalkan mitigasi bencana alam untuk anak berkebutuhan khusus. Pengen tahu seperti apa aplikasinya? Selengkapnya klik btkp-diy.or.id. Tahukah Anda, guru maupun tenaga kependidikan dari semua jenjang pendidikan di DIY diberikan bimbingan teknis secara periodik oleh Balai Teknologi Kependidikan DIY. Bimbingan teknis ini diberikan secara individu atau berkelompok untuk para tenaga pendidik dalam membuat, mengembangkan, dan memanfaatkan media berbasis teknologi informasi komunikasi. Tahun 2021, BIMTEK dilaksanakan 4 kali secara online dan offline. Upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di DIY terus dilakukan dan ditingkatkan oleh Balai Tekkomdik DIY dengan mewujudkan guru dan tenaga pengajar yang familiar dan canggih dalam mengajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mereka dibimbing dalam membuat media pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran seperti smartphone dan learning. Nah, Anda bisa dapetin info lengkapnya di btkp-diy.or.id. Gimana sih pemerataan mutu pendidikan di DIY? Nah, untuk kepentingan ini, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY menyelenggarakan kegiatan Mobile Learning Services. Dengan layanan ini, tim Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY hadir di tengah masyarakat pendidikan di berbagai wilayah DIY. Gak cuma di wilayah perkotaan loh, tapi sampai wilayah terjauh, terpencil, dan cenderung sulit untuk mendapatkan akses kemajuan teknologi. Di tahun 2020, terdapat 25 titik Mobile Learning Services yang telah dilaksanakan. Nah, di tahun 2021 ini terdapat 30 titik Mobile Learning Services yang dilaksanakan. Terus gimana cara daftarnya? Mudah aja, Anda bisa daftarkan anggota komunitas baik guru maupun pelajar di wilayah masing-masing melalui btkp-diy.or.id. Jangan ngaku kamu pelajar keren kalau kamu belum paham dengan Jogja Belajar. Jogja Belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di JBR Ngepodcast. Yuk kepo biar nggak stres. Kali ini masih bersama saya Bara Julfa dan saya Persegi Panjang dan bersama narasumber kita. Karena hari ini sesuai dengan pesan dari produser, kita harus mengundang narasumber yang berbobot. Betul. Dan dia juga sempat menjadi representatif Indonesia di ajang Miss Universe juga, Mas Pur. Betul. Dan oh my God, so I'm excited. Yes, okay. Yeah. Ini tahun 2007. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ini beliau pernah terpilih karena ajang pemilihan di Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul ya. Pernah terpilih sebagai juara 1 pemilihan Putri Gaplek. 2007. Kalau Putri Indonesia kan kita tahu lah sebenarnya. Tahu. Kalau Putri Gaplek itu kayak gimana Mas arahnya tuh? Arahnya memang ini seorang putri yang mencintai tentang produk-produk makanan lokal. Oh, potensi lokal gitu ya. Iya, dan ini kalau makan sehari-hari masih menggunakan lauk pauk yang berasal dari makanan lokal. Ini kalau makan siang itu pakai putul. Tahu putul enggak? Putul itu Mas Pur. You know me, I'm from Thailand, so I don't know what you mean. So sorry. Oke, Thailand Kapanewon Sewon. Kapanewon Sewon. Mas Pur, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Senang banget. Aku tuh so grateful loh Mas ya. 1 November di awal bulan ketemu sama Mas Persegi Panjang. Malaikat tuh kayak mendoakan agar orang-orang baik dipertemukan setiap awal bulannya. Iya. Ini bagi saya sebuah berkah. Betul. Bagi kamu sebuah petaka ya. Musibah loh ya. Aduh, yuk Mas kita kenalkan karena sobat belajar ini belum tahu siapa yang hadir pada pagi hari ini. Kita tuh emang udah kayak nyambung banget. Kayak aku gak bisa ngomong Mas Pur tuh kayak langsung cek. Apa yang kamu pikirkan itu sudah saya lakukan. So thank you very much. Bom bensin, no smoking, welcome keset. I know it. I know. Ya udah, kita akan tutup. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oh belum? Ini belum. Oh belum dibahas Mas belum. Oke, belum. Siapa yang tidak tahu dengan narsum yang kita hadirkan? Ini sudah di gila-gilain. Oh bentar, maksudnya sudah digila-gilain tuh gimana? Maksudnya setiap banyak fansnya gitu. Setiap dia lewat gila. bukan gitu konsepnya. Maksudnya kayak gila keren banget gitu kan. Iya, gila gitu bukan. Ini sudah sangat terkenal. Siapa yang gak kenal dia? Ini sudah sangat hafal. Khususnya keluarganya itu kenal banget. Kenal semua. Bener. Keluarga tok ya Mas berarti ya? Lah iya, tetangga nggak tahu siapa dia gitu. Keluar itu nggak lewat jalan. Iya. Jalurnya pun juga tahu-tahu tidak di darat. Menurut informasi yang kami dapatkan. Iya. Dia untuk menuju ke UMKM melalui jalur udara. Ini melewati jalur bawah tanah. Karena jalurnya tuh mirip dengan jalurnya rayap. Ini sampai nanti kita closing nggak ada kok, nggak muncul. Jadi kita bikin penasaran ya. Baiklah, kita kenalkan langsung Mas Pur. Ini dia sosok yang begitu luar biasa hebat, berdampak untuk pembangunan UMKM di Indonesia. Kita seorang praktisi. Dia ini juga sibuk untuk pengembangan UMKM. Betul. Show-nya di mana-mana. Setuju banget. Pernah nyanyi sepanggung dengan UMKM. UMKM. Kita sambut dengan meriah Dia Marini. Oke. Marilah kita iringi perkenalan ini. Pura-puranya ada ininya, sapa-sapnya. Ada. Ini nanti gansmu kok. Samping kanan kiri gansmu ya Mas Pur. Ini harus ada sama bongwo. Enggak tuh. Daden malahan ya. Ada sap-sapnya. Mbak, saya mau minta pelarisan, Mbak. Saya juga gitu. Oh iya, pelarian diri ya jadinya. Terima kasih, selamat pagi Mas Bara Julfa dan juga Mas Pur Persegi Panjang. Dan juga terima kasih untuk pelajar-pelajar yang ada di luar sana. Betul. Baik, yang kiranya sangat senang sekali untuk berwirausaha. Nah, di sini saatnya kita bersama untuk kok Mas Sas jadi host ya? Santai Kak. Saya mau santai Mas Pur. Kita enggak apa-apa. Ya. Semakin dia banyak ngomong, main enak kita gaji buta. Betul. Oke, Mas Bara dan Mas Pur. Saya kan hostnya ini ya, enggak apa-apa ya. Gantian yang nanyakan ke kita. Oh iya gitu ya. Betul. Nah, biasanya teman-teman UMKM dan juga pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Soalnya kemarin saya habis dari Kalimantan ya, Kalimantan Barat. Ya,
untuk menjadi di sana juga motivator dan juga bagaimana UMKM di daerah istimewa Yogyakarta itu jadi narasumber di sana ya. Jadinya banyak sekali kalau dia Marin nggak kenal. Taunya siapa? Taunya Mariam Belina. Ayo. Dia ngomong sesuai umurnya. Oh iya. Sesuai angkatannya. Bukan pada panggil saya adalah Miss D biasanya Miss D. begitu. Iya. Betul ya, Miss D. Semakin hurufnya diganti semakin bahaya ya. Dan tadi saya sedikit termehek-mehek dan karena Mas Pur tuh bilang berbobot. Ya iyalah secara gua berbobot begini. Maksudnya Mas Pur itu berbobot dari pengalaman, ilmunya ini sangat ditunggu. Betul. Tapi kan kalau dia tuh kata-katanya itu melirik begitu agak menusuk gitu. Apa yang ditusuk? Berbobot gitu kan. Dia bilang gitu. Kan padahal aku kan lingsong. Lingsong. Iya. Oke, ada apa? Kamu ngapain lihat-lihat di situ? Kok nepak lemah ya? Sandalan enggak? Betul. Ini kita undang kali ini Mbak Diah Marini. Betul. Ini sesuai dengan apa yang beliau geluti. Betul. Ini akan kita tanyakan tentang bagaimana dampak masyarakat terhadap pesulap merah. Salah kan? Salah Mas Pur. Kita kan bahas UMKM ini pelajar DIY. Ini mesti benar. Jadi gini, Mbak Diah, mengenai tentang bahasan yang kita akan bahas pada pagi hari ini kan emang perlu effort ya untuk menjawab. Dan ini memang saya juga butuh jawaban dari Mbak Diah. Kalau fx kuadrat minus 3y sama dengan 2x itu tuh bisa nggak sih untuk benar-benar menghitung semua? Oh bisa. Itu ketemunya adalah mari kita berjuang untuk Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Ini kayaknya masih nganu obat jalan ya. Memang. Yuk, kabeh jadi kene iki obat jalan, Mas. Ya, baiklah kalau gitu. Kita masuk ke tema kali ini tentang UMKM untuk pelajar DIY. Mas Pur, monggo silahkan, Mas. Nah, ini kan tentang UMKM dan lain sebagainya. Mungkin perkembangannya lah kita biar tahu dulu. Perkembangannya seperti apa sekarang ini Mbak Diah? Untuk UMKM khususnya di daerah istimewa Yogyakarta itu perkembangannya sangat bagus sekali dan sangat pesat Mas Pur dan Mas Bara. Dan apalagi setelah kemarin teman-teman itu terkena dampak dari koronce ya dengan bertahun-tahun itu ya. Dan akhirnya mereka sekarang bangkit dan alhamdulillah juga dinas-dinas terkait juga membantu teman-teman untuk bazar, pameran dan yang lainnya ya. Jadi sekarang UMKM di daerah istimewa Yogyakarta khususnya sangat melesat dan menjadi percontohan UMKM di Indonesia gitu. Makanya kemarin saya sampai Kalbar ya kan. Gitu. Prestasi yang UMKM Jogja tuh lagi naik daun. Yes. Benar-benar. Ya, jadi percontohan atau grand design di provinsi-provinsi lain. Yes. Oke. Grand design tahu ya Mas ya? Mas Pur. Grand design tahu toh. Yang tahun berapa? Itu kendaraan bukan grand, bukan melewa ya lah. Bukan. Caimang lewa. Ini dong kalau UMKM. Ini kan ya radio Thailand. Tapi bener Mas Pur, kalau kita berbicara tentang UMKM, terkhusus apa yang berkembang saat ini Jogja itu kan kota kreatif ya. Betul. Ada aja yang muncul kayak ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan. Ada yang baru, Mas Pur. Benar. Inovasinya itu istilahnya selalu ada. Betul. Ide-ide kreatif itu loh. Nah, apalagi untuk pelajar nih ya. Benar gitu. Atau mungkin kalau ini, misalnya kan pelajar itu kan kalau sekarang itu kan mungkin kan sekolah itu. Tapi perlu nggak ini? Pelajar itu juga perlu membuka usaha. Nah ini loh. Pinter banget aku. Saya harus bertapa. Enggak ya. Sudah ya. Abot. Oke, pelajar apalagi kaum milenial sekarang itu kalau menurut saya harus sudah memulai untuk berwirausaha. Karena sekarang itu serba mudah, easy, gampang. Easy gampang ya. Mudah easy gampang. Ajane mung satu arti tapi digawe telu. Iya. Karena kira easy iki ada rebung, ada isi Mas. Itu isi. Kalau isi di Sewon. Oh iya. Institut ya. Salah. Ya. Oke, jadi itu butuh sekali Mas Bara dan Mas Pur. Dikarenakan sekarang pelajar atau milenial sekarang itu kita menginginkan mereka itu lebih inovatif. Nah, dengan mereka itu mempunyai usaha mulai dari dini, mereka akan lebih inovatif dan positif mereka itu tersalur di situ. Nah ngajaknya milenial para pelajar untuk
terjun dan juga memiliki usaha itu kayak gimana? Nah, ini dia. Ini adalah beberapa yang sudah saya praktekkan ya, yang sudah saya how to say pakai bahasa Inggris ya. Oh my god. I love you so much. Welcoming no smoking. Ya, somat gondol ya. Tom. Jadi ketika saya bergaul dengan teman-teman milenial atau pelajar ya, entah itu pelajar masih duduk di menengah, entah itu sudah mereka di kampus ya, sudah universitas, itu saya ajak untuk nih lihat nih. Ini adalah produk-produk yang kiranya kamu bisa untuk praktek, bisa untuk jual, bisa untuk kamu disosialisasikan dengan teman-teman dan bisa bareng-bareng untuk berkarya. Ya, betul banget. Nah, itu ini sangat contohnya simpel ya. Dan beberapa juga saya ajak dengan kalau saya biasanya itu berhayal-hayal. Tetapi berhayal ini adalah cita-cita. Dan ini sudah realita. Jadi saya tunjukkan ini loh, ada UMKM. Jadi bukan kita jangan pikirannya adalah pabrik, no. Tapi kita pikirannya adalah usaha di rumah. Nah, ini contohnya. Ini ada salad, ini ada coklat, ini ada craft yang kita hanya di rumah sambil habis belajar ya. Kita bisa merajut-rajut ya pakai jarum. Nah, bisa menjadi ganci. Nah, itu. Jadi untuk pertama kali saya ajak bicara mereka, saya kasih realitanya tuh seperti ini. Dan pasti dong anak-anak teman-teman kalau ada cuan ya kan, mereka kan kadang kepingin beli apa ya, kurang ya dari bapak ibu, dan mereka bisa menghasilkan sendiri, beli apa saja yang kamu mau, namanya handphone yang lebih bagus bisa. Dengan cara kamu berwirausaha mulai sekarang. Gitu. Jadi kasih lihat dulu Mas Bara, Mas Pur. Dan ini realnya, bukan hayalan tapi real. Jadi kita berhayal boleh, tapi berhayal itu sudah ada realnya di sini. Jadi sudah ada buktinya. Nah, bahasa Jawane iming-iming. Diiming-imingi sih. Diiming-imingi. Tapi iming-imannya ono loh ya, gitu di situ. Nah, ini mungkin yang terlintas dalam benak kita itu adalah ketika pelajar diajak UMKM, itu kan mereka belum mikir ketika saya membuat bagaimana cara menjualnya. Itulah. Bingung. Kok keren banget sih Mas Pur tuh, pertanyaan itu bener-bener kayak langsung on the line. Ya. Sekarang saya juga salah satu pelaku UMKM dulu. Saya apa Mas yang menjadi dulu produk? Saya wedang wuh masa pandemi itu. Wedang uwoh. Wedang adalah minuman. Uwoh sampah. Nah, yang dijual? Ayo wedang yang saya soi sampah. Enggak maksudnya wedang uwoh ya, maksudnya wedang uwoh beneran gitu ya. Oke, lanjut tadi jawaban. Itu pertanyaan Mas Pur tuh hebat banget loh. Keren, gimana caranya? Nah, sekarang itu kan media sosial itu kan banyak sekali. Media sosial itu banyak sekali, Mas. Dan juga teman-teman milenial itu lebih kreatif daripada masa-masa Mas Pur. Bukan masa kita ya. Ini. Masanya juga beda sama dia sih. Jadi di sini pun sekarang sudah ada namanya WhatsApp, ya kan? WhatsApp itu kan tidak hanya buat I love you, you love me, itu not like that ya. Bukan untuk ngingetin udah makan belum. Ya, bukan. Tapi kan kita bisa untuk promo di situ, at least di situ. Dan juga paling enggak adalah contohnya ya, ada sepupu saya. Dia sekolah di SMK. Nah, kemudian dia mempromosikan lewat WhatsApp. Nah, WhatsApp itu dipromosikan di keluarganya. Ada tantenya, ada tantenya. Akhirnya itu berkelanjutan, yang pesan adalah tantenya, kiri kanan tetangganya. Nah, itu memulai dari WhatsApp dulu, bisa. Nah, dan juga paling mudah ya paling mudah. Dan gitu. Sekarang nggak mungkin anak pelajar itu tidak mempunyai Instagram. Betul. That's right. That's right. Dan apalagi sekarang namanya WhatsApp itu langsung kita bisa ke status WhatsApp, bisa langsung ke status Instagram. That is very easy, right? Yeah, very easy. Very kita easy. sambungin. Okay, it's good. I am speechless. I'm so speechless juga. Yes. She's so smart. Oh, smart garing Petruk banget. Semar. Ya. Dan lagi yang paling utama adalah sekarang adalah zaman YouTube. YouTube. Kayak YouTube. Apalagi TikTok. YouTube and TikTok. Populer banget ini. Populer ya. Sekarang ini kan YouTube itu sedang populer. Nah, ngomongin tentang YouTube, Mas. Apa? Ada yang komen di dibacakan. Betul cerita. Nah, Mas Pur, buka dulu ya YouTube-nya dulu. Pelan-pelan dulu ya. Untuk sobat belajar, terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui YouTube kami.
Maaf, di studio sedang mengalami kerusakan. Kerusakan ini. Baik, kita akan coba sapa di YouTube dulu. Gila loh ya semangatnya Mbak Dia tuh terus kita langsung kayak calm gitu ya. Kita coba sapa di YouTube dulu Mas Pur. Ini ada fansnya Mas Pur tuh kita sebut Porsuginesia. Porsuginista. Dinistakan dong ya. Sudah yang bergabung di YouTube, terima kasih Kak Miftah. Terima kasih Kak Miftah. Terima kasih Kak Miftah Uljana. SMK 1 Sedayu hadir. Terus selanjutnya Kolifa Koirunisa. Wah, apa tuh yang di display di meja bikin semangat stay tune tuh? Siapa tahu kebagian crispy almondnya. Kok tahu juga ya? Jelas ya. Jelas. Ada Mas Ari Prastio, semangat dan sukses buat JB Radio. Alvin, pagi JBR sukses selalu. Evina Cahya, JBR Nge-Podcast. Emot mata love gitu. Adinda Sekar juga. Ada siapa lagi Mas Pur? Loh banyak ini yang komen sebentar ini. Habis saya loading. Saya malah buka liane ini saya. Waduh. Tadi lo Mas Pur saya nganuki ojo dibuka kayak ngomong ketahuan iya, ini. Baca dulu nanti. Ini ketemu sudah ketemu nih. Sampai Adinda Sekar Mas. Oh iya. Oke. Ketemu enggak? Ketemu ini. Lagi tanya tetangga ini. Dinda Sekar. Baju medis Sekar Jati hadir. Nyimak obrolan yang seru dan menginspirasi Mas Pur, Mas Bara dan Mbak Dia. Keren say. Sukses ya gitu pakai say pagi-pagi disayang-sayang. Selamat pagi Mbak Mas dari Optika. Terima kasih dan juga ada Nightbot gambar emot tang gitu. Yuk jalan. Oh ini robot ya. Baik. Kolifa Korinisa seneng banget sama acara ngomongnya Mbak Dia, kelihatan pinter banget. Das. Loh, kelihatan pinter banget. Betul. Gak tahu aslinya. Iya. Aslinya lebih pinter. Dia. Makanya ini sampai diundang di Kalbar. Sampai sana kan disapa. Apa Kalbar Mbak? Kabar dong ya. Tapi di Kalbar tuh ngisi atau pergi dari rumah. Nilai simbah gitu. Maksudnya kono piknik mungkin kan ya. Enggak, kebetulan saya disuruh ini benerin kabel. Jauh-jauh ya sampai kabel. Tapi emang sampingannya emang juga pembenar kabel gitu ya. Gitu. Tunggu genset ya biasanya. Tim soundman. Baiklah kalau gitu kita lanjutin lagi pertanyaan berikutnya. Udah ketemu Mas Pur? Sudah ketemu. Loh, ini sudah ketemu. Alhamdulillah ya Mas ya. Orang like lah ya. Lah iya saya tuh cah milenial. Betul. Ini YouTube saya baru iya. Beli second biasa. Enggak ada dong YouTube beli second. Baik. Mas Pur, nanti kita sapa lagi yang sudah bergabung melalui YouTube. Terima kasih untuk Sobat Belajar yang sudah bergabung melalui live streaming kami di @JBR Nge-Podcast. Masih bersama dengan saya Bara Zulfa, Mas Pur dan juga Mbak Dia. Kita akan lanjutkan materi kita berikutnya. Dimana tadi Mas Pur juga sudah tanya gimana cara mengawali promosi. Tapi kan Mas Pur kan juga pelaku UMKM ya. Masih kayak jualan juga toh Mas Pur ya. Pembisnis. He's a businessman. I know that. You know. I know. Dan I'm so excited to know all about you. Yes. The first of all, I have a question. The first is, so, madai long macai le nengkong lewah. Aduh, iki mah. Terus ngeten Mas niki dadi kabeh niku kan saged dirembuk sing apik-apik mawon. Nggih menika babagan UMKM menika kula menika kan salah satu contoh. Nggih. Contoh yang bangkrut Mas. Tapi bener loh yang namanya bisnis itu emang ada yang jatuh bangun Mas. Biasa. Betul. Christina penyanyi dangdut jatuh bangun aku mengejarmu kok. Oh itu korelasinya sama UMKM? Iya enggak. Oh iya kira Mas Purma. Ya baiklah. Tapi gini UMKM itu kalau saya kan dulu pelaku juga. Itu kadang mereka itu istilahnya etika dalam berbisnis ya. Mungkin mereka mengeluarkan produk yang sama. Terus menawarkan harga sing banding-bandingan. Cara menjaga harga itu piye, Mbak? Nah, ini apalagi barang-barang UMKM seperti ini ya. Tumpah seai. Jawabannya gimana, Ki? Tumpah seai. Tumpah seai. Aku padahal tumpak motor Aku mau opit malahan. Tumpah seai. Jadi begini. Yang pertama untuk kita memulai usaha, apalagi usaha yang muda yang mulai dari zero ya. Itu kita harus kalau bahasa madep mantep ya kan. At the first time. And then after that consistent. Ya seperti Mas Pur tadi bilang, bangkrut gini. Nah, namanya usaha biasanya Mas Pur wis bangkrut tuh wis mandek.
Mau nih dodol tempe terus mandek terus jadi dodol tahu. Terus mandek meneh wah ora payu dodol lainnya. Nah, itu kan tidak konsisten. Kapan kita mau bisa berjalan? Berarti kalau bisa ya udah pertahankan aja, bangkrut mulai lagi ya, gitu. Tapi gimana caranya? Inovasinya. Kok kan podo. Nah, jadi kita harus berinovasi. Contoh. Ini contoh. Iya. Malah nesu. Malah luwih sangar ya. Aku malah wedi sumpah. Lanang wedok. Oke, contoh. Sekarang kita berbahasa ekrol. Semprong. Tak kira yang di belakang itu loh. Ekor. Oke. Semprong lah. Teman-teman sudah tahu, teman-teman pelajar juga sudah tahu di mana itu apa itu ekrol, ya kan? Ekrol itu kita bisa lihat itu hanya biasanya dulu warnanya coklat. Oke, ekrol ya. Fine. Betul. Ya, terus habis itu sekarang agak berkembang warnanya agak keputihan. Betul. Ya. Betul. Nah, setuju. Saya selalu memberikan saran. Coba deh buat ekrol pelangi. Jadi warnanya nggak monoton itu tetap aja. kan ekrol, ya kan? Betul. Kita tetap ekrol. Mas Pur tetap wedang uwo tadi. Nah, mungkin wedang uwo ditambahi opo, gitu. Yang lainnya tidak ada. Namanya wedang uwo madu. Nah, kayak gitu. Jadi gulanya biasa gula batu tuh. Biasanya gula pasir. Sekarang coba madu. Nah, jadi tetap jalan. Wah, ternyata madu wis ono sik nganggo iki. Nah, bagaimana cara kita menginovasi lagi? Nah, kalau teman-teman milenial itu lebih smart daripada mereka lebih kreatif. Iya, lebih kreatif. Ya. Karena mereka bisa tahu sendiri, oh kira-kira teman-teman sepantaran kita itu baru sukanya apa sih? Gitu loh. Betul, yang lagi in apa? Lagi in. Contoh nih ya, kayak salad. Oke. Usually salad ini ya, ini dari nom-nom salad. Ini anggota dari saya ya. Nom-nom berarti muda-muda ya. Muda-muda. Nah, biasanya kan memakai dia namanya yang putih-putih itu. Ayo coba tebak. Cet. Lanjut. Apa? Tipek. Putih-putih Cet, tipek, putih-putih. Pocongan. Biasanya kan pakai mayo. Ya kan, mayonnaise. Mayonnaise. Itu ayo. Nah, sekarang Rasito dijawab. dijawab. Kayak lucu malahan ya. Ya wes mayonnaise. Oke, mayonnaise ya biasanya. Nah, sekarang agak berkembang karena kita juga menuju ke healthy. Healthy food. Nah, saya percaya apalagi teman-teman ini healthy kok sendang. Healthy kok sendang. Hati-hati di jalan. Kamu nanya ini mayonnaise. Nah, jadi teman-teman milenial lebih tahu Mas Bara, Mas Pur. Nah, kira-kira sekarang apa? Oke. Nah, seperti contoh di nom-nom ini dia berkreasi, biasanya salad pakai itu ya, salad buah ya, mayonnaise ya. Oke, sekarang saya ke healthy. Jadilah menjadi yogurt itu Mas Bara. Yogurt. Nah, ini sangat simple thing buat pelajar-pelajar yang memulai usaha. This is only salad, right? Nah, ini sangat sehat dan dimanapun kalian buka pintu sudah ada buah. Ya kan? Nak pamane runti modal mau buahan ning ngomong apa dijupuk. Dadeke salad. Saya Bara, setiap hari saya makan nom-nom yogurt. Nah, sampai langsung di endorse sih. Wah, red card gitu. Nah, ini easy thing ya, easy thing untuk teman-teman pelajar. Itu easy thing. Nah, nanti pikiranku ning ndi? Maksudnya salad. Iya. Aku ngerti sih tak pikir kayak gitu. Wes janto biar tobat ya. Saya minum 2. Nah, jadi ini kan kadang yogurtnya yang apa ya? Mungkin kalau di toko-toko gitu kan agak ekspensif mungkin atau mungkin ekspensif tahu Mas Pur? Apa? Ekspensif kok enggak ngerti. Pikiran cara pendidikan. Apa tuh, Mbak? Nah, bisa mahal, juga ada teman-teman UMKM menyediakan yogurt juga. Jadi ada di nom gitu. Jadi sehat ya buah, terus pakai yogurt. Karena juga mayonnaise kan kandungannya juga kalorinya cukup ya lumayan ya. Jadi ganti dengan yogurt. Buahnya pun bisa mengambil sekitar ya. Buah pisang pun juga bisa. Mungkin cepluan bisa ya. Kalau cepluan digawe salad ki yo mamong. Inovasi. Betul. Setuju. Inovasi kan enggak ada batasnya. Wedang uwo madu. Nah, plus cepluan. Salad madu. Dan racun. Itu kita masuk ke YouTube yang sudah bergabung. Ini ya. Baik. Ini metailong mecei. Ini tuh sudah banyak banget yang bergabung melalui YouTube kami. Macan itu udah ngasih kode YouTube banyak banget YouTube. Karena saking bludaknya ini.
Ini saya tak baca yo. Sudah ketemu Mas Pur? Sudah ketemu, ini Aman, sudah ya? digawe ke wedang kok. Iya, silahkan. Ya. Ini dari Inamutia sudah? Belum dah? Belum. Tak bacakan. Iya, silahkan. Hai Kak Dia. Oh iya, si paling hai. Kak Dia. Aku lagi galau nih Kak. bukan radio. Ini pertanyaan. Nah iya ini. Oh, nah, ini bridging Mas. Bridging ya. Nah. Gimana sih Kak biar percaya diri jualan produk UMKM ini, karena selama aku jadi siswa banyak yang mau jualan tapi masih malu pada semut merah. Gak ada semut merah Mas. Gak ada, cuma sampai malu tok. Oke, dijawab apa dibiarin? Udah santai aja, udah santai kita chill aja. Cuekin aja. Udah. Ini memang biasa nanya kok orangnya. Udah, yuk sampai jumpa lo. Tadi sama Ina Mutia. Nike gitu ya. Jangan nyanyi tolong. Aku Ya. Ini kameramen mules ya. Oke, that is the confident, right? Confident. Percaya diri. Yes. Nah, makanya tadi saya bilang ketika kita mau berusaha atau memulai usaha itu adalah mantep. Mantep, Oke. confident. Buat teman-teman pelajar apalagi milenial itu fokus utama adalah confident. Yes. Oke, confident percaya diri. Nah, caranya piye? Buatlah produk yang kira-kira orang-orang itu belum ada. Contoh itu tadi adalah salad pakai yogurt. Ya, atau mungkin salad pakai madu, Mas tadinya Biko, ya kan? Nah, jadi itu membuat kalian percaya diri. Percaya diri ya. Jane yo katane iki biasa mek ditambahi. Merungkel ya kayak. Terus prinsipal di sini adalah prinsip ya adalah saya bisa berkaya, kalian yang beli belum tentu bisa berkarya. Oke. So, jadi mindset ya. Ya, mindset di situ. So, ketika saya berjual dan saya harus percaya diri karena mereka belum tentu bisa berjualan seperti saya. Betul. Gitu. Belum tentu mereka bisa menghasilkan uang seperti saya ketika saya masih belajar. Baik, jadi untuk gak malu-malu yang pertama adalah percaya diri dan ciptakan produk yang bisa merepresentasikan diri kita sendiri ya, yang itu kita banget. Jadi kalau jualan tuh pede gitu ya. Dan kuncinya itu tadi godong melinju. So. Nah, tapi so itu emang dicampur apa meneh? Lodeh. Oh ya, aku mikir gila, jangan apa dengan Mas ya. Ada lagi. Sebelum kamu mengungkapkan sesuatu, sedikit bahasa Inggris ya. Ketika kita bilang how are you, biasanya I'm fine. I'm not aku fine. Aku gak jawab gitu sih. Apa kamu? Coba ditanya. Nah, how are you, Bara? I'm amazing right now. Itu sudah biasa. Jadi yang belum tentu teman-teman pelajar tuh tahu adalah jawabannya adalah so. So rame gedong so. Berarti jawabnya so. How are you Mas Pur? So kedelai. So. Artinya biasa wae. Nah, malah tambahan toh. Apa kabar? Biasa wae. Aku nanya apa kabar? Dialog mai chat wah. Ping komen lah wah. Ayo kembali ke laptop. Oh ya mente. Ya. Mai. Mas Or lanjut lagi Mas pertanyaan berikutnya. Dari Nightbot Mas. Oke, dari Night bukan Optika dong, Optika. Mas Yose dulu Mas. Mas Yose? Oke. Yose Rizal Triarto. Oke, halaman berapa ya ini ya? Hilang meneh. Saya Ina Mutia ini yang kedetek di tempat saya itu. Betul. Yang cewek nek satu nyangkut Nek lanang hilang. Karena tak setting ini yang masuk cewek. 200 meter dari sini lagi. Masih cah aplikasi. Optika. Yose Rizal hilang Mas. Hilang toh? Ini Optika selek nganu DM saya ya. Ya wes Optika sih ke. Mbak mau tanya Mbak. Iya. Udah maem belum? Bukan. Bukan loh. Mbak, bagaimana cara mengatasi dan cara membawai Mbak? Kan mengatasi di atas, nek membawai di bawah. Oke. Untuk pemula yang aku takut kepiye? Enggak aku mengatasi terus membawa itu yang mana ya aku enggak ada ternyata lucu-lucuan. Biasa kalau dia kan biasa. Bener. Untuk melihat pesaing yang jual produk sama, seperti kasus yang saya rasakan, Mbak. Oh, dulu bangkrutnya tuh itu Mas. Bangkrut Mas. Dulu tuh karena pesaing gitu. Oke, langsung saya jawab. Oh, Mas ini tegas ya. Ini makanya Ibu Tiri ya.
Galak deh. Contoh sekarang adalah penjual-penjual di pasar. Oke, Mas Bara, Mas Pur dan teman-teman semuanya. Dah di pasar itu kan banyak sekali yang jualan sayur, banyak sekali yang jualan jeruk, banyak sekali yang jualan wortel. Tetapi mereka punya pelanggan customer sendiri-sendiri. Oke. Setuju banget sih. Ya enggak? Benar-benar. Jadi jangan takut untuk disaingi. Makanya itu ketika gitu banyak yang ramai produk ini, coba kita inovasi sedikit. Apa yang berbeda dari orang lain? I know, with the hospitality maybe. Yes. Mungkin dengan cara kita attitude kita atau menyapa kita. Selamat pagi, Bu. Coba bentar, close up dulu ya. Coba selamat pagi nih. Selamat pagi, Ibu. Nah, selamat pagi. Nanti kita juga akan lanjutkan lagi karena sesaat lagi kita akan break dulu Sobat Belajar. Tetap di JBR Nge-Podcast. Yuk kepo, biar gak stres. gbradio.jogjabbelajar.org. Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan. Hey, lagi belajar? Mau belajarnya lebih asik? Coba deh klik JB Radio. Ini adalah layanan radio streaming Balai Tekomdik DIY yang dikemas secara edutainment. JB Radio memberikan layanan informasi pendidikan yang dipadukan dengan hiburan yang mendidik dan dapat didengarkan kapan saja, di mana saja, selama 18 jam. Anda yang mempunyai smartphone berbasis Android dapat mengunduh aplikasi JB Radio di Play Store secara gratis atau bisa juga melalui streaming YouTube dengan kata kunci JB Radio. Selain itu, untuk meningkatkan pemanfaatannya sebagai media pembelajaran, ada inovasi yang mengembangkan program radio digital yang dikemas dalam podcast. Podcast menyajikan ulasan perbincangan menarik seputar pendidikan yang bisa dinikmati melalui bit.ly/JBR Ngepodcast. Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan. Terobosan baru dalam bentuk layanan terkini selalu diberikan oleh Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY. Untuk mendukung hal ini, Balai Tekomdik menghadirkan 35 produksi media digital, 5 video infografis dan 5 judul film pendidikan yang semuanya dapat dinikmati masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apakah dan bagaimana kita bisa menikmati media digital, infografis, dan film produksi Balai Teknologi Kependidikan DIY ini secara lengkap di btkp-diy.or. Balai Teknologi Kependidikan DIY, Change and Moving Forward with Technology. Setelah Anda tahu tentang Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY, pasti merasa tersupport banget kan untuk membantu Anda belajar dan berinovasi. Nah, untuk memaksimalkan fungsi dan layanannya, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY menjalin kemitraan dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY bekerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung layanannya, seperti Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Microsoft, Google for Education, dan Kuiper. Berbagai kegiatan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY diselenggarakan atas kerjasama dengan pihak-pihak yang sangat berkompeten. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY selalu siap menjadi partner masyarakat dalam mengembangkan dan memeratakan mutu pendidikan di DIY. Untuk info lengkap, yuk klik btkp-diy.or. Ki Hajar, kita harus belajar. Ini adalah layanan penghargaan dan apresiasi bagi insan pendidikan. Ki Hajar, kita harus belajar, merupakan ajang kompetisi bagi pelajar DIY, tenaga pendidik, dan komunitas pendidikan. Untuk memaksimalkan bakatnya dalam bidang pendidikan tertentu. Kuis Ki Hajar merupakan kompetisi rutin berjenjang yang diselenggarakan Pustekkom Kemendikbud. Ki Hajar diikuti pelajar jenjang SD, SMP, maupun SMA dan SMK untuk bisa berkompetisi sampai tingkat nasional.
Pelajar di DIY sudah banyak loh yang memboyong medali dan juara di tingkat nasional. Saat ini, kompetisi Ki Hajar tetap dilaksanakan secara online guna mewadahi dan mengapresiasi kompetensi siswa. Cari tahu lebih tentang Ki Hajar sekarang. Kunjungi btkp-diy.or.id. Enak Mas. Aduh. Ini saya juga ngicipi. Ini pot masak aja nih. Fungsinya pot. Walah ini. Mas Pur. Mas, rasanya kayak nganu apa di nganu. Ini cek suhu. Malah kadang mana menggigil ya. Sumpah ini kerupuk udang. Ini bener-bener aduh amazing ini. Amazing banget. Ini makanan yang paling enak yang selama hidup yang pernah saya cicipi. Sampai di usia sampai 78 tahun ini bener-bener kayak itu paling enak ya Mas. 82. Oh 82 ya. Ini bener, bumbunya itu benar-benar merasa. Bener-bener. Saya makan ini sampai ubun-ubun Mas. Kok medeni banget sih? Rasanya itu nancep. Oh bener, coba dulu. Saya coba ya. Ya coba cara nyoba yang elegan kan Putri Indonesia. Gimana nih? Putri gaplek. Iya betul Putri gaplek. Coba kalau cewek itu gimana sih kalau makan? Oh ilate sih kayak metu. Ini jane mah koyo ulo ya. Enak banget sih. Gak ngapu sih. Gila produk UMKM juga gak kalah dengan produk-produk yang sampai gede-gede gitu. Terus ini tasnya coba dicicipi. Enggak, bukan. Ini baru yang original. Oh, itu baru ada original. Ada yang rasa-rasa ya. Spicy. Tapi kalau ini anting-anting tuh terinspirasi dari mana, Kak? Aduh, anting-anting. Bukan ya? Mas? Itu bukan anting-anting. Kayak gitu ke anting-anting. Apa sih Mas Pur? Ini kan bentuknya kayak anting-anting. Kalau itu tindian hidung. Ini adalah ganci. Kanci. Oh. Ganci. Itu ya nek gue ya. Iya. Enak, aku lagi tarik Mas. Oke, jadi itu. Oke. Itu. Apa? Bingung deh ngomong. Jadi itu. Soalnya kiri kanan ada, semua ada di depan kan. Nah. Benar. Ini ngomongin tentang produk UMKM yang saat ini di display Mas Pur. Nanti sembari kita cicip-cicip nih, saladnya udah disiapin untuk Mas Pur. Sembari kita juga makan salad. Nah, ini adalah salad tadi. Jangan lupa dudunya. Oh ya, dudunya. Oh, ada dudunya. Dudunya adalah dari yogurtnya. Yogurt. Guys, ketemu lagi di Dudu FM bareng sama bener, kalau dudunya sudah disendor ke? Sudah dituang, tolong kasih sebanget Mas. Bukan dong ya. Segini? Tutup. Okay. Enough? Yes. Enough? Oke. So, And you? kamera? Oke. Nah, itu produk yang simple siapapun bisa buat. Ini dituangkan dengan VO kayak bagus ya? Iya. Dituangkan dengan kasih sayang dan pilihan. Yogurt terbaik dari Nom Nom. Untuk hidup Anda yang lebih sehat. Saya Bara, saya minum yogurt Nom Nom setiap hari. Kamu? Nah, kurang satu kamu. Apa? Nom Nom bisa membuat kita enom terus. Oh iya. Wah, itu. Nom Nom bisa membuat kita enom terus. Terus habis itu naskahnya gini. Gimana? Bara, main bola lagi. Betul. Terus ibu-ibunya teko iklan Nek wong biyen kelingan. Oh, coba disini ketok banget angkatan. Jadi itu salad. Salad di situ very easy yang saya bilang tadi. Jadi buat yang pemula apalagi pelajar-pelajar itu ra usah pikir panjang. Tinggal aja kalian beli buah-buahan atau di depan rumah juga ada
juga ada apa namanya jepluan, Pak, apa bisa. Itu malah sesuatu yang beda ya. Kolonjono. Dan itu gitu ya. pasti semuanya suka, Bara. Semuanya masih suka. Nggak mungkin nggak suka. Ngelek. Enak kalau ini. Meneng nek babakan mahan. Itu ya kan mau ya. Jadi demenake. Nah, tapi ngomongin tentang ini produk-produk lokal ya Mbak ya. Gimana sih caranya kita bisa menemukan satu produk yang bisa bertahan lama dan itu juga tidak satu produk yang cuma hype terus habis itu hilang gitu keberadaannya. Ya itu tadi kita harus konsisten dan inovatif tadi. Konsisten dan inovatif ya. Nah tuh Mbak Khalifah ya, konsisten dan inovatif. Jadi kayak ini kan buah-buahnya biasanya itu aduh udah banyak nih. Mungkin kita cari lagi dong buah kedong-dong. Nah mungkin kan akan seperti itu. Kan ada juga kita lutis kan, kita ada lutis. Salad versi lotis atau lotis versi salad kan juga ada. Kita mencoba di situ yang dimana teman-teman milenial atau siapapun bisa menerima di situ. Ya. Terus ada lagi selain makanan, ayo minuman. Ini juga dari ini dari Omah Jogja ya. Omah Jogja itu juga gampang, teman-teman. Dikocok sih Mas. Dikocok dulu. Maksudnya shake. Di shake. Jangan buat saya deg-degan dah. Aku ya wedi salah. Cara ngocoknya harus elegan ya. Iya. Oke. Cara menge-shake. Salah. Bukan aku. Kirain salah ya Mas. Itu cara menge-shake milenial gimana? Kan beda. Kalau di TikTok, gitu. Yang paling ngawi. Kalau Mas Pur, saya kan musisi ya. Musisi. Benar. Kalau saya penyanyi dangdut. Nah, oke. Nah, sembako cinta. Yuk kita tuangnya juga harus dengan seni loh Mas. Dengan seni. Bisa buka ora bara. Wah, keliwat. Salah. Sini ya. Ya, seni. Kan ya. Sorry Mas Pur. Bagus nih stres sudah tebak ya. Ya kita tuang Mas Pur. Nah, itu yang maca Mas Bara. Maca. Oh, berarti kayak itu ya. Ini juga satu keturunan dengan singa gitu ya. Macan ya. Oke. Waduh, enak banget ini aku. Waduh. Ayo Mas Pur, ini Mas Pur yang milk. Wah ini Mas Pur kalau saya ini botolnya dari lantai 3, gelasnya lantai 1. Nah, dadine yo ngono kuwi. Lagi ngecorke gede berarti Mas ya. Kita minum dulu ya. Kita coba. Saya coba. Ya, coba Mas Pur dulu, kamera ke Mas Pur. Kok didamu? Enggak, adem loh Mas, mau. Tapi maksudnya ini anget pun juga bisa. Anget pun juga bisa ya. Jadi ini peragaan yang anget. Yang anget. Oke, coba yang anget ya. Coba si anget. Waduh. Salah. Lawas banget. Oh, iya bener. Lawas banget. Pasti beda rasanya Mas Pur. Gimana Mas? Coba kita lihat ekspresinya setelah minum. Aduh. Iya Bar. Kok Bar tuh Pur? Ayo maksudnya aku piye iki? Wah malah ada omong loh. Cek benik link cek. Biasa. Maksudnya luar biasa. Biasanya tuh gitu kan ya. Ayo yang maca gimana Bar? Maca ya Mas ya. Maraung dulu. Kamu nanya ini rasa apa? Ini rasa maca. Kita cobain ya Mas ya. Oke. Nah coba. Mama ini bagus nih kan. Ya Mas Pur ya. Rasito Mas Pur. Tulisku. Katanya produser ini harus diliatin Mas. Saya kebalik. Lah bayangno iki ketok iki piye ngombe. Waduh mingselep. Wah, irungnya katut Mas Pur. Waduh, piye Bar? Bagaimana? Mitoi apa? Mitoni. Oh, macanya kerasa, rasanya manis dan menyehatkan. Oke. Omah Jogja, solusi terbaik untuk nongkrong kerenmu. Enggak pakai Mas ya. Sak ngono aliran ro kene. Ya padha sak teras ya wong ulo dhewe iki Mas. Oke, dan ini juga simpel juga Mas Bara Mas Pur. Apa ini? Teman-teman tidak usah bingung, bisa jualan seperti ini kan? Nah di sekolahan pun juga bisa. Nggak mungkin teman-teman nggak ada yang suka maca, nggak coklat kan? Nah tinggal aja beli aja bubuknya. Nah bingung nih dile tuku. Jangan keras-keras. Ini bubuk. Ya. Jadi kalian bisa beli di sini. Teman-teman UMKM juga bisa pada beli Cocoa Milk di Omah Jogja dan juga maca. Tinggal kita nanti bungkusin per botolnya.
Kalau kita mau lanjutin obrolan, bangunin dulu. Bangun. Oke. Oke, nah. Jadi teman-teman pun juga nggak usah bingung mau beli bubuknya di mana, dan yang benar-benar berkualitas dan juga beda itu ada juga di Omah Jogja. Itu UMKM punya. Nah, ya. ngomongin tentang, nah ini kan kita dari tadi tuh nggak ngomongin tentang range harga ya. Nah, itu yang paling Kita kayak gini kalau dijual di sekolah tuh biasanya di range harga berapa sih? 10,000. 10,000 is like 10.000 atau 10.000. ya kan kita bisa meminimalis Mas Betul. Bara, Mas Pur. Kita juga bisa dengan harga yang low. Downgrade Ya lagi. mungkin Iya, kentalnya agak dikurangi sedikit nggak apa-apa. Betul. Atau mungkin cari botol yang segini loh. Iya, Jadi kayak oke. kecil Atau parfum tuh mungkin Mas. biar ini yang jualan untungnya banyak, jualnya jangan per botol dong. Apa Mas? Per tetes. Tapi 10.000 ya. Jadi nek arek ngicipi, Mau beli apa? Nye. Mangga. Nya. Ya gitu kan Mas Pur ya. Terus selain itu kan kita juga ada craft nih yang sangat mudah sekali. Ini minuman dari, juga? Ya, ini dari kita bahasanya adalah sampah. Bahasanya kan gitu Sampah ya, si daur botol ulang itu ya. Biasanya kan ini dibuang nih. Ini biasanya dibuang. benar. Ya kan setelah minum Papa dibuang. Ini bisa menjadi tempat pot ya, pot bunga. Nah, ini juga bisa buat kalian pakaian kotor juga pasti bisa di sini. Pakaian Barbie bisa loh. Iya, ya siapa kan anak kos kan betul. nggak tahu, Benar, cuma benar. dikit. Iya. Nah, ini macam-macam. Jadi ini bisa siapapun, teman-teman pelajar pun bisa. Dilukis Tapi ya. bagus ya ini ya. Lucu. Iya. Jadi ini bekas ini kan Minuman, ha. Iya. Minuman, jadi bisa digunakan. Kalau biasanya kan bekas minuman nggak kepake dibuang. Betul Mas Pur. Ini dicat seperti ini. Iya. Nanti setelah selesai dicat dibuang gitu. Benar. Enggak bodoh lagi. Habis dicat ya dijual. Kan kita kan Dijual. kreatif. Terus ini apa kan hal yang sangat Simple ya. simple thing. Nah, ini cuma tas rajut di sini. Rajut ini biasanya teman-teman SMA itu suka rajut di rumah yang cewek aja, dan pokoknya kadang susah, nggak susah. Ini ada yang namanya gelang nih. Ini Mas Pur tasnya. Ini ada yang gelang. Ini sangat simple thing. Ini berapa jam ya? 1 jam, 3 jam jadi ini gelang. 3 menit. 3 menit. 3 menit ya ampun Cis. Ya ampun. Ini kan biasanya kayak gini kan ya. Sekarang baru ngetrennya begini, gelang-gelangnya. Nah, ini bisa dijual teman-temannya dengan harga 5.000. 5.000 ya 5.000 ampun. ya ampun. Bara. Iya gimana Kowe Pur? nganggo make up nomor piro? Aku nganggo nomor 31 Oh iya wis muluk. Bengesmu apik banget dino iki kowe nganggo ndek brand apa ya? Aku nganggo Dong Jati. Oh, Gedung Jati. Aku nggak ingin nyoba Lombok. Gede banget ya. Oke, terus yang sangat mudah Iki lagi. bentuknya aku tadi kayak telan dulu. Nah, seperti yang dipakai Mas Bara. Ini kan Ini easy gantungan thing kunci juga. ya? Gantungan kunci loh ini tuh. cuman dari apa hayo? Apa ini? Barang-barang Barang enggak juga. Ini belikan. Vinyl ya, vinyl. Oh, berarti bisa dalamnya sisa kain itu juga bisa. Iya digunakan bisa. Ini kan cuman di rumah sambil lihat apa, sambil belajar kan I bisa know. dijahit. Ini cara pemanfaatannya Jadi. seperti ini. Ini kan gantungan kunci. Heeh. Kita kasih di sini lucu banget. Oh iya. Kan? nih. Jadi kalau sudah pakai itu nggak usah nanggap lama. Lah kenapa Mas? Sudah lucu ya. banget, Jadi kayak ketawa terus gitu ya Mas ya. Mr. Bean kalah ya. Mudah kan ya? Betul. Mudah. Ini Ada- mudah. Dan ini Di sangat rumah bisa loh dikerjain. Bisa. Terus juga itu apa Mas Bara, masker itu yang buat masker, mask. Oh, ini buat ini. Buat Nah, sini itu ya? cuman beli talinya aja, terus diloncat Tapi ini jadi buat yang begini. cowok ada nggak ya? Maksudnya yang nggak ada. Ini. Ada, tinggal Oh, kita ada, aja tinggal maunya. Atau mungkin Inovasi ya. gantungannya yang Spiderman kalau cowok. Ya, betul. Batman. Nah, barang digantung sisan piye? Oh, ya. Kan hubungannya udah digantung. Wah, abot Oh, banget, iya, abot iya. banget. Ada yang kayak Mas Pur pegang. Nah, pegang Mas Pur. Enak Mas Pur pegang Mas, ini. hati-hati Nah, ini kocok. juga usaha teman-teman kita bisa mulai juga usaha kayak gini, hanya bunga-bunga aja Kering nih ya? Oma. Dikeringin Ada terus yang dicat. kering juga, bisa beli juga di keringnya atau mungkin kita ngeringin sendiri. Itu kan sambil karo sinau, sambil streaming karo Kering sendiri gurunya, gitu bisa ya. ngering sendiri atau bunga-bunga yang ada di depan rumah. Ya, kita kan berinovasi tuh di Betul. packing cantik. Benar. Ini juga bisa berupa nanti adalah snack. Ya kan biasa kan udah ada bucket snack. Kan gampang. Gampang, simple, tinggal niat. Atau enggak? Kemasan yang penting Cin. Mas, Yes. tahu nggak? Temanku bercanda loh awalnya. Temanku tuh awalnya bercanda kayak Terus? gitu. Lama-kelamaan jadi beneran. Aku juga sudah mulai. Ya. Kita bahas aku beti ya. Iya, soal kalau gitu. Baiklah sobat belajar, yuk kita Oke. kembali ke koordinat kita ya. Kembali ke fitrah ya. Kok nyangkut? Nah ini Nah, ini. sudah. Tetap kita harus kembali ya. Oke.
Kita akan kembali sesaat lagi dengan materi yang sangat menarik karena kita akan jeda iklan dulu. Yes. Jangan kemana-mana, tetap di JBR. Tetap ngene. Ya, Mas Pur, pesan break 2 tuh Mas Pur. Oke. Sobat belajar jangan kemana-mana. Aduh, seksi banget. Kita akan kembali di JBR Nge-Podcast. Yuk kepo biar nggak stres. Amin. Kan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasannya kita tuh masih ada banyak materi yang keren banget yang belum kita kupas, Mbak Dia dan juga Mas Pur, Miss D ya. Kok nangis? Aku tuh kayak gak suka kalau semuanya masuk sesi ketiga. Gini berarti kan otomatis kita udah Oh ngerti aku kene. Nek ngene iki aku wis ngerti. Keneng pinjaman online. Kena iki sarape. Wah iki piye iki? Kayak setiap sesi 3 segmen gitu, aku cuma mau bilang kalau setiap pertemuan itu kan pasti ada permisahan. Ya kita hanya bisa mengikhlaskan. Betul. Kayak semoga Mbak Dia diterima. Maksudnya diterima oleh semua kalangan. Kan sedih. Bukan itu dong lagunya. Pahlawan itu. Aduh. Oh deket ya kita sama makam pahlawan ya. Terus saya dor. Ini dong Mas. Ya, kita masuk ke sesi akhir, Mbak. Oke. Sebelum kita closing, kita menuju ke YouTube. Oke. Ini ada yang sudah bergabung tadi, Mas Yose. Halo Miss D, gimana caranya ya biar Intu konsisten nih pelajar DIY. Sebenarnya tadi udah sempat kita singgung ya tentang kewirausahaan. Betul, sungging ya. Sungging. Nah itu keinginan kadang kan yang namanya pelajar tuh kan masih idealis ya. Benar. Jadi masih mudi lah. Betul, mudi awal. Mudi, gitu loh. Mudi tangga nilai Parno kayak. Mudi zaman sekarang. Betul. Pemudi ya. Okay. Gimana tuh Mbak Dia? Oke, jadi kembali lagi Mas Yosep, gitu kan? Gimana nyebut jenenge tuh? Tak kira betul medeni Mas Pur. Jadi Yose. Aduh, aku ngenai bancaan ya. Mas Yose, gitu kan? Ini Yose Mourinho loh ini. Ya, apa tuh? Oke, Mas Yose, seperti yang aku bilang tadi sebelumnya ya, bahwa memang untuk seperti Mas Pur bilang bahwa kita masih mudi ya kalau untuk milenial itu ya. Nah makanya kalau kita itu tidak mulai dari sekarang ketika kita masih muda begini, kita kan bisa secara belajar juga mengontrol mood kita. Ya kan? Harus hati-hati loh ini tadi. Hati loh ngontrol mood mengontrol mood kita. Nah itulah makanya ketika kita sudah yang pemuda itu mulai berusaha itu jalan pikirannya beda, moodnya juga beda. Mereka akan siap tahan banting di situ. Nah untuk Mas Yose gitu kan. Digawe manis mah dadi ora ya. Malah rada kayak deg-degan lho. Aku mahal ini. Betul mahal ini ya. Gitu. Nah jadi mulailah di sekarang itu saya bilang tadi pede, confident, dan juga pastinya konsisten. Nah konsistennya itu tadi ketika itu sudah itu banyak yang ini, coba yang lain. Atau yang lain dalam arti ditambahin apa atau diinovasi apa gitu kan. Tapi jangan gampang dengan apa ya bahasa Jawa niki mutung. Kasarung. Nah, ngono kan mutung gitu kan. Mutung. Biasanya orang-orang Javanese gitu ya, Javanese orang gitu. Jawa, orang kita lah ya. Gitu kan. Biasanya 3 bulan atau 1 bulan enggak laku, wes mandek, tutup tokone ganti. Nah, seperti itu, yuk kita mulai dari anak-anak milenial bahwa hilangkan rasa mutung, tapi kembangkan atau perkumpulkanlah
jiwa raga kalian dalam rasa percaya diri dan juga konsisten. Saya percaya teman-teman milenial sekarang itu lebih smart, lebih kooperatif dan lebih segalanya, tapi yang positif ya. Yes. Dari kita zaman Ksatria Baja Hitam, betul. Ya kan? Nah, zaman sekarang Nintendo, Tamagotchi gitu ya. Gitu kan. Mereka lebih kreatif juga. Apalagi sekarang semua platform terbuka dengan baik ya. Jadi Ya. tinggal Dan jangan lupa caranya. Mas Yose gitu kan. Kalau ingin lebih lanjut hubungi kan gitu. Gimana kau yang ngundang Iis Dahlia ya. Deg-degan Gitu. Masa tak cuk gitu. Gitu ya. Begitu Mas Terima Bara. Jadi kasih. intinya untuk belajar sekarang adalah teman-teman milenial adalah be confident dan juga kalian berkreatif, inovatif, tuangkan apa yang ingin kalian tuangkan dalam bentuk bisa berjualan, kuliner, craft itu bisa. Yap. Tanpa dengan sesuatu yang mahal. Karena Benar. kan banyaknya mikirnya mahal, Betul, ya betul, kan? betul. Kalian bisa di sekitar kita, apapun yang ada di depan kalian itu bisa kita bentuk sesuai keinginan kalian dan harus lebih mandiri. Luar Oke. biasa. Jadi yang perlu diingat, kunci kesuksesan adalah teori 2 kon. Confident dan konsisten. Iya. Ya keren banget. Super sekali. Boleh nggak dada? Miss ya kali ya Anda. Itu tangan. Itu tangan. Boleh nggak iya tangan? ya. Boleh nggak tangan? Melambaikan tangan. Betul, boleh. Melambaikan Boleh. tangan ya. 2 con, confident and consistent. Yes, Oke. of course. Jadi gimana caranya untuk kita bisa menumbuhkan perekonomian diawali dari yang paling lingkungan Yes. sekitar. Ya, diawali dari Dan tanpa kecil. sengaja teman-teman milenial jika sudah berusaha itu bisa membantu perekonomian sekitar, bisa membuka lapangan pekerjaan Betul. untuk teman-temannya. That's right. Setuju sekali. Dan saatnya UMKM naik kelas karena ini adalah tugas kita bersama. Apapun yang ada di sekitar kita sokong teman-teman. Mari Betul. kita support bareng-bareng. Kalau Mas Pur jualan ya saya pasti akan beli. Benar. Mbak Dia juga jualan saya pasti akan beli. Bukan malah dijatuhkan Betul. mentalnya. Ada tagline yang jajan tonggong lari si konco. Betul, setuju banget. Nah. Every time, every day kalau semuanya tonggo aku atau mungkin my best friend dia dodolan gitu, aku pasti bakalan tuku. Yes. Ojo koncone dodolan dhek ngutang ya. Iya, nek kowe jenenge mateni tonggo nek kowe jenenge. Jadi iya, kita iya. support bareng-bareng ya Mas Pur ya. Iya. Oke, next. Okay. Next, what should we do? I'll give you a question and you Okay. can answer with yes or no. Okay. But we have to be honest or not? Oh, mah mumet tau kowe. To be honest, you can answer with since your heart. Okay. From my Your heart. heart ya. Aku golekno kanca mau ngomong. Mas Pur. The first question from Persegi Panjang. Okay. Oke. Saudara dia Marini. Kita masuk ke bumper dulu Mas. Ternyata ada bumpernya. Kita masuk ke sesi yes or no. Nah, silakan Mas Pur. Oke. Seksi banget. Apa tadi digituin nggak? Biar tulisannya ngumpul. Ya, betul. Lain aku bocor ya. Nanti kan Cici. bubar. Siap. Saudara dia Marini. Yes. Apakah Anda sadar melakukan Enggak, penyidik ini man. Bukan ya. Bukan. Suka belanja online? Apakah suka? Tanya aja. Ribet. Suka belanja online ya atau tidak? Suka belanja online ya atau tidak? Coba nanti yang kedua lebih kayak deep gitu ya Yanya ya atau tidaknya. Oke. Pernah membuat usaha sendiri ya atau tidak? Waduh. Mules. Saya tak ke belakang dulu. Ngapain Mas? Mules ya. Oke. Silakan Mas Pur. Punya penyakit asam lambung? Jangan disingkat. Punya penyakit? Iya atau tidak? Punya penyakit asam lambung? Yes, I got. I mean the I got now also. Before I come here. Kok ya? Karena mungkin dia memikirkan banyak hal. Banyak pikiran karena UMKM harus naik kelas jadi dia Bahaya, juga penyakit asam lambung bahaya. Kenapa Oke. Mas Pur? Asam lambung bahaya. Asam ini? Asam sulfan. Asam sulfan enggak tuh. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Oke. Iya tidak. Loh, belum nanya. Kamu bisa dantemin narasumber. Ya, loh. mohon maaf. Pelupa kalau menaruh barang yang penting, ya atau tidak? Itu dia penyakit saya. Oh. Berarti iya. Ya. Iya. Barang penting aja lupa ya, gimana dengan orang-orang penting? Apa yang nggak penting? Suka menonton sinetron di televisi? Iya, karena saya suka menangis. Oh, nah kita kan suka uang, dia suka Iya, makanya kok. menangis.
Tapi korelasinya, sinetron bikin nangis gitu ya? Iya, itu kan bisa menjiwai ya kan. Jadi menjiwai keadaan dunia ini, Mesti dunia yang pedih ini. Nah, ibu-ibu kayak ngomentari kayak pemain bola. Padahal kan udah disetting sama yang namanya sutradara kan ya. Kayak ojo rono. Ojo. Kayak lo mesti. Nah. Kayak diracun lo. Baru kita tabrak mobil langsung. Padahal udah gitu. Kenapa ya? Sutradaranya kalah. Ramal. Sering update story WhatsApp? Yes, of course. Oke. Untuk iklan ya, untuk iklan diri sendiri. Oke, silahkan Mas. Selanjutnya, suka makan gorengan? Suka. Wah, ini jadilan ini. Lah, wajan lo gorengan. Gorengan cemilan. Cemilan atau 10? 11. Kan sukanya tester kan, ngetes makanan-makanan. Ngetes makanan kok 10. Ya bisa gitu tester. Gue ngeleh. Belingnya. Beling nggak tuh? Si beling ya. Beling juga ada 2 makna loh. Beling kaca atau beling susah dikasih tahu. Oh, beling. Beling. Atau satu lagi, kamu suka belingin? Kurang lucu yang ini ya. Kurang ya. Baik, lanjut. Bilangnya OTW tapi kok masih di kasur? Iya, karena ketika itu mesti aku baru capek. Jadi aku sering ya berarti sering begitu kan, capek. OTW itu oke tunggu ya, bukan iya, OTW ya. Tunggu ya. Oke. Selanjutnya. Ya. Suka makan mie instan? Enggak. Karena ada lambung kan? Oh, kalau lambung nggak boleh? Oh, nggak boleh. Bukannya sering. semua manusia punya lambung ya? Iya, karena lambung kan beda, transparan. Oh, gila ya, karena ada lambung kan, kalau nggak ada makan gitu kan ya. Mas Pur, silahkan pertanyaan berikutnya. Saya lagi udah. Of course, the last question. Oke, yes. Punya aplikasi TikTok? Punya. Mau? Boleh, silahkan promo ke promo. Kita kasih, ini dia TikTok dari Official Miss D yang bisa di-blok ya mulai sekarang. di-follow ya. Ya bisa, silahkan, di DM ya. DM. Instagram juga bisa di d_me, oke. Juga bisa juga Instagramnya di Nglarisi UMKM Jogja. Silahkan lihat produk-produk UMKM dan juga kegiatan-kegiatan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Hosting. Tergusur lah. Iya, makanya tetap medeni kan kayak macan nih lagi beli narasumber kok host ya. Ya wes kalau ngono ya. Mas Pur enggak kerasa. Loh, mati rasa enggak kerasa. Maksudnya enggak kayak bahasa-bahasa penyiar yang closing ya, universal. Padahal aku pengen 2 jam lagi gitu loh. Oh, tapi sini enggak pengen. Udah cukup ya, cukup. Saya enggak tergusur. Betul. Iya. Terus nanti kan kita mau ketemu lagi tuh minggu depan dengan display yang lebih banyak ya. Jadi rencananya kalau ini kan segini. Nanti yang minggu depan Mbak Dia tetap di sini. Nah, displaynya di sini. Atau kalau enggak barang banyak dikirim Mbak Dia enggak usah. Yang penting tuh ini, Mas. Oh iya dah. Masalah. Baiklah kalau gitu. Kesimpulan sampaikan ke pesan pelajar-pelajar di DIY. Kita kasih waktu setengah detik. Oke, untuk pelajar-pelajar di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, poinnya adalah 1, confident, percaya diri, dan juga konsisten, dan pastinya teman-teman itu harus berkonsep bahwa ketika kalian sudah memulai usaha, kalian bisa mandiri dan juga bisa membantu orang di sekitar kita, apalagi bisa membantu orang tua. Dan ingat, setelah lulus nanti pastinya kuliah, kalian tidak akan langsung mendapatkan pekerjaan, akan tetapi jika kalian sudah mulai bekerja dari sekarang, kalian akan merasa bebas. Dalam arti bebas adalah kalian sudah punya pekerjaan yang ketika kalian belum punya pekerjaan yang pastinya. Keren banget. Cocok loh dia buat nyalonin di nganu ya. Salon mobil ya. Salon mobil ya benar. Oke. Artinya sobat belajar, kalau semua kita punya semangat, itu tuh lakukan gitu. Untuk memulai bisnis dan usaha tuh jangan takut, karena apapun yang akan terjadi, apa yang sedang kita usahakan dan doakan tuh pasti Tuhan kerjakan. Benar. Kamu ngomong tak ada kan? Kamu. Oke. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Salam buruh 1 Mei. Baiklah kalau gitu. Nah, pokoknya segitu ya. Segitu. Gitu ya Mas Pur. Sebelum saya tutup, Mas Pur ada pesan ke semua sahabat juga, sobat belajar dan juga pelajar. Pokoknya jangan takut untuk berusaha. Orang yang sukses itu dimulai dari mimpi. Wah, mulai sekarang tidurlah nak. Enggak bisa. Maksud, tapi emang mimpi dulu, nanti eksekusi setelah bangun gitu ya.
Oke, bener sih, setuju banget Sobat Belajar. Karena semuanya berawal dari mimpi, kita tinggal semangat terus apapun yang terjadi, mau dia jatuh, bangun, naik ke atas, itu adalah salah satu proses pendewasaan untuk menjadi hebat dalam hal apapun. Waktu tidak akan pernah berjalan mundur, maka hidup adalah tentang maju. Waktu tidak akan pernah berjalan mundur, maka hidup adalah tentang maju. Saja iki nge-tiktokan. Ya udah ya, capek semua. Ini lumayan episode yang menguras lo ya, karena kita banyak gerak kan. Ya wes, Mas Pur, siap. Pamit ya kita. Pamit. Miss Di kita pamit ya. Oke. Ya wes kalau gitu. Mau dipamitin kita atau pamit sendiri? Enggak, kita kan host. Nah, ya. Atau mau dipamit ke Pak Kaum? Kayaknya terlalu nasar deh kok, yakin aku. Kabeh tadi nyanyian ya. Ya wes kalau gitu Sobat Belajar, kita ketemu lagi di JBR Nge-Podcast edisi berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Mas Pur Segi Panjang juga nanti akan hadir dengan tema busana yang nanti kedepannya kita mau pakai The Amazing of Kulon Progo ya Mas. Yes. Jadi rencananya nanti full geblek renteng gitu. Wah, nah keruyuk semut ya. Ya wes kalau gitu silahkan Mas Pur closing. Tadi opening. Jadi kalau di JPR Nge-Podcast opening siapa ya yang closing itu gitu. Kamu senangnya bikin deg-degan. Sama sih magang, Dek. Baiklah kalau gitu Sobat Belajar, stay tune terus dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke semua teman-teman kamu akun YouTube kami di official @JBR Nge-Podcast. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Bara Zulfa pamit, Pur Segi Panjang pamit, Miss Day. ketemu lagi di JBR Nge-Podcast. Yuk kepo biar gak stres. Bye. on www.gbradio.jogjabelajar.org. Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan. Hey, lagi belajar? Mau belajarnya lebih asik? Coba deh klik JB Radio. Ini adalah layanan radio streaming Balai Tekomdik DIY yang dikemas secara edutainment. JB Radio memberikan layanan informasi pendidikan yang dipadukan dengan hiburan yang mendidik dan dapat didengarkan kapan saja, di mana saja, selama 18 jam. Anda yang mempunyai smartphone berbasis Android dapat mengunduh aplikasi JB Radio di Play Store secara gratis atau bisa juga melalui streaming YouTube dengan kata kunci JB Radio. Selain itu, untuk meningkatkan pemanfaatannya sebagai media pembelajaran, ada inovasi yang mengembangkan program radio digital yang dikemas dalam podcast. Podcast menyajikan ulasan perbincangan menarik seputar pendidikan yang bisa dinikmati melalui bit.ly/JBR Nge-Podcast. Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan. Terobosan baru dalam bentuk layanan terkini selalu diberikan oleh Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY. Untuk mendukung hal ini, Balai Tekomdik menghadirkan 35 produksi media digital, 5 video infografis dan 5 judul film pendidikan yang semuanya dapat dinikmati masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apakah dan bagaimana kita bisa menikmati media digital, infografis, dan film produksi Balai Teknologi Kependidikan DIY ini secara lengkap di btkp-diy.or. Balai Teknologi Kependidikan DIY, Change and Moving Forward with Technology. Setelah Anda tahu tentang Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY, pasti merasa tersupport banget kan untuk membantu Anda belajar dan berinovasi. Nah, untuk memaksimalkan fungsi dan layanannya, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY menjalin kemitraan dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY bekerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung layanannya, seperti Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Microsoft, Google for Education, dan Kuiper. Berbagai kegiatan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY diselenggarakan atas kerjasama dengan pihak-pihak yang sangat berkompeten. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY selalu siap menjadi partner masyarakat dalam mengembangkan dan memeratakan mutu pendidikan di DIY. Untuk info lengkap, yuk klik btkp-diy.or. Ki Hajar, kita harus belajar. Ini adalah layanan penghargaan dan apresiasi bagi